Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, mudah-mudahan kita saat ini senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat konsep kehidupan channel, pada kali ini saya akan menampilkan pembicaraan atau pembahasan tentang nasab, akan tetapi kali ini yang akan dijelaskan oleh dari ahli filologi. Dan pada kesempatan ini saya akan menghadirkan yaitu Bang Haji Rhoma Irama dan Profesor Menasem Ali, yaitu pakar filologi, yang nantinya akan menjelaskan secara gamblang tentang nasab yang sedang ricuh di luar sana, dan dijelaskan nanti oleh ahli filologi ini dari atas dasar manuskripnya, atas dasar sejarah manuskripnya nanti akan dijelaskan. Kemudian juga ditambah dengan pembicaraan dari Bang Haji Rhoma Irama tentang pernyataan nasab sebagai faktor dari pembicaraan atau diskusi kali ini. Untuk itu, mari kita simak isinya dari hal ini, dan kita bisa ambil makna atau kita bisa ambil satu kesimpulan nanti, dan minimal bisa menambah kekuatan, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan kita tentang nasab, agar kita bisa lebih jelas lagi, agar kita bisa lebih hati-hati lagi, dan agar kita bisa lebih meningkatkan ukhuwah Islamiyah untuk masa-masa yang akan datang. Untuk itu, para sobat semuanya, mari kita ikuti saja pembicaraannya atau diskusi ini antara Bang Haji Rhoma Irama dengan Profesor Menasem Ali, yaitu sebagai pakar filologi yang akan menjelaskan secara detail dari segi atau dari ilmu filologi. Ya, jadi sudah beberapa hal kita sudah dapat dari penjelasan dari beberapa pakar ahli bidangnya, dan mudah-mudahan ini akan memperkuat keyakinan kita tentang nasab ini. Baik, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Menasem Ali. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini ganteng banget ya, Prof. Prof, sebagaimana tadi saya uraikan, tujuan kita adalah untuk meluruskan hal-hal yang harus diluruskan, karena isu ini sudah menjadi isu nasional, bahwa kita bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, perlu mengetahui hal-hal yang sesungguh-sungguhnya sebenarnya, tanpa kebencian, tanpa tendensi-tendensi kepentingan, tulus lillahi ta'ala. Maka saya katakan ini adalah suatu forum yang membawa kita semua kepada suatu kebenaran yang murni yang harus kita terima apapun nanti hasilnya. Baik, Prof, antum ini adalah ahli filologi. Bisa diterangkan dulu kepada teman-temannya, what is philology? Iya. Saya terima kasih telah diundang di forum yang mulia ini oleh Bang Haji Rhoma Irama.
karena kehadiran saya di sini barangkali bisa memberikan warna dalam konteks keilmuan yang saya tekuni. Kebetulan riset-riset saya dan buku-buku yang saya tulis itu semua berkaitan dengan filologi. Filologi itu sebetulnya secara sederhana studi yang berkaitan dengan manuskrip. Kalau bicara manuskrip, itu tulisan tangan, dan tentu saja itu lahir dalam konteks zamannya. Dan saya kira kalau kita bicara filologi, dan ada kaitannya dengan studi manuskrip, itu sebagai artefak budaya, apapun itu, apakah berkaitan dengan persoalan agama, misalnya, apakah bisa filologi itu mengkaji Al-Quran? Mungkin orang yang berpikiran sempit akan berkata, tidak mungkin seorang filolog itu berkecimpung dengan studi Quran, ulumul Quran, teks-teks Quran, tafsir Quran. Mungkin secara sederhana bisa dibenarkan kalau kita mencoba memahami dalam konteks tafsir-tafsir para ulama. Tapi filologi tidak masuk dalam konteks itu. Mengkaji manuskrip yang tertua, yang sampai kepada kita sekarang, apakah teks Quran itu terkonfirmasi sebagai teks yang lahir pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup? Jawabannya bisa. Karena salah satu bukti manuskrip Quran yang lama, yang sampai kepada kita, itu abad ke-7 Masehi, yang sekarang tersimpan di Museum Birmingham. Itulah sebabnya manuskrip Quran dianggap sebagai Quranic Manuscript of Birmingham. Disitulah filologi punya peran. Kemudian contoh yang kedua, kalau misalnya, apakah bisa filologi itu membantu penelitian mengenai tulisan-tulisan ulama kita zaman VOC misalnya, diterbitkan di mana, kenapa diterbitkan di Mesir. Filologi bisa masuk melalui itu. Bagaimana tulisannya, kemudian pakai bahasa apa? Pakai bahasa Jawa, huruf Arab yang disebut pegon. Pakai bahasa Jawa, huruf Arab, bahasa Sunda. Pakai bahasa Madura, huruf Arab yang disebut aksara pegu. Pakai bahasa Melayu yang huruf Arab yang disebut aksara Jawi. Itu semua filologi punya peran. Jadi kalau saya diminta untuk bicara dalam konteks filologi, ada kajiannya khusus seperti buku ini. Filology and its Histories. Bahkan tradisi kajian filologi itu dilakukan di masyarakat yang kita kenal dengan masyarakat Timur Tengah. Saya bawa buku ini misalnya. Ini judulnya adalah Dirasat fi ilmil makhtutat wal bahth bibliografi. Jadi ini bicara kajian soal manuskrip. Nah, bentuk manuskrip kayak begini, tulisan tangan. Jadi kita punya peran, bukan berarti filolog tidak boleh ikut campur bicara soal agama. Agama, teks agama hanya merupakan objek sebagai seorang filolog. Dan saya kira itu perlu untuk dipahami oleh masyarakat Indonesia. Dan sekarang ini UIN yang dikenal sebagai institusi keagamaan secara akademik, sudah mulai belajar filologi. Bahkan baru mulai belajar filologi. Sekarang sudah mulai masif di UIN, Masif. studi filologi itu. Untuk mengkaji manuskrip-manuskrip karya ulama Nusantara. Oke, pemirsa, jadi inilah kepentingannya bahwa memang saya berusaha betul-betul mengundang ahli-ahli di bidangnya. Ya, untuk tentunya kita bicara bukan hoax, bukan kemudian emosional, bukan kemudian ada kepentingan-kepentingan tertentu. No, na'udzubillah min dzalik. Justru maka kembali kali ini saya undang Profesor Menahem Ali sebagai ahli filologi untuk menjelaskan tentang manuskrip. Kira-kira seperti itu sehingga kita bisa mendapat gambaran yang ilmiah, yang jelas, yang konkret. Apa sebenarnya kaitannya dengan yang kita bahas selama ini mengenai keberadaan Ba'alawi dari Ubaidillah itu. Barangkali Prof bisa menjelaskan mengenai eksistensi katakanlah yang diutarakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman mengenai sejarah yang telah beliau teliti,
termasuk manuskrip-manuskrip yang beliau telah teliti gitu kan, sampai beliau bisa mengatakan dengan tegas sekali hakul yakin, dengan kalimat hakul yakin bahwa klan Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali antum sebagai filolog bisa menguatkan tesis Ki Imad atau menyanggahnya barangkali. Apa yang dikatakan Bang Roma itu harus saya renungkan baik-baik. Karena saya harus diminta bicara dalam konteks filologi. Ya. Jadi kalau ini salah dalam bicara, nanti akan menimbulkan masalah. Saya harus berikan pengantar dulu. Apakah seorang filolog atau kajian filologi bisa punya kontribusi dalam pembahasan soal kekisruhan nasab ini? Jawaban saya bisa. Bukan dalam konteks ahli nasab. Jadi kalau dikatakan seorang filolog itu bukan seorang ahli nasab, saya berkata iya, karena kita atau saya sebagai perwakilan filolog tidak masuk dalam studi nasab itu, tapi bicara mengenai manuskrip yang terkait dengan studi nasab itu. Karena bagaimanapun juga yang namanya nasab yang tertulis pada manuskrip itu pasti ada dokumennya. Dan kita bicara dalam konteks itu. Nah, sebelum bicara mengenai persoalan yang kisruh nasab Ba'alawi, saya ambil contoh sederhana. Bagaimana kita bisa beriman kepada tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dikatakan dia seorang nabi, tokoh historis, datanya apa? Kalau ada yang berkata harus percaya karena Quran berkata demikian, ya boleh-boleh saja, karena itu berdasarkan iman. Kalau diimani, silakan, kita tidak bisa ikut campur dalam persoalan iman itu. Tapi kalau dikatakan apakah dia tokoh historis, itu harus ada dokumennya. Tentu saja dokumennya di luar Quran. Yang tentu saja ini dokumen eksternal yang bisa mendekati peristiwa pada masa itu. Saya ambil contoh, kalau memang beliau itu seorang tokoh historis, di luar dokumen Quran, dokumennya ada. Memang bukan berbahasa Arab, tapi justru bahasa Yunani. Yang saat itu adalah penguasa dari Imperium Romawi. Dokumennya disebut Doctrina Jacobi. Doctrina Jacobi. Ya. Naskah atau manuskrip itu, para ahli filolog sudah melakukan penelitian dengan karbon C14, radiokarbon. Itu penanggalannya 634 Masehi. Sementara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diklaim sebagai Nabi oleh umat Islam itu wafat tahun 632 Masehi. Berarti selisihnya hanya 2 tahun. Berarti ini memang bukan tokoh fiktif, ini tokoh historis. Orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi itu. Bahkan disebutkan dengan bahasa Yunani itu Ho Propetes Sarakenorum. Seorang nabi dari kalangan Sarasen. Jadi tokoh ini memang ada. Bukan tokoh dongeng. Dari mana kita bisa melakukan penelitian itu? Manuskrip dasarnya. Dan itu bukan dokumen Islam, tapi dokumen pembanding. Eksternal. Jadi jawabannya di situ. Memang ada dokumen-dokumen itu. Pemirsa, Masya Allah, ini kita mulai jelas ya, meneliti mengenai nasab ini. Prof telah mengatakan bahwa apakah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tokoh fiktif atau memang betul ada? Ini ternyata juga ada di manuskrip eksternal. Ini katakan tadi dalam bahasa Yunani. Ini sebagai pembuktian lebih konkret bahwa tentang eksistensi seseorang, kebenaran sejarah. Nah tentunya Prof, kalau tadi tentang Rasulullah SAW, apakah dalam masalah nasab Ba'alawi ini juga ada manuskrip eksternalnya? Saya ini ditanya sebagai seorang filolog atau seorang ahli nasab? Seorang filolog. Oh, sebagai filolog. Kalau saya ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Ya. Nah,
apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi. Berdasarkan manuskrip, Manuskrip memang zong, tidak ada. eksternal. Eksternal. Oh ya, bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan, abad ke-9 Masehi. Sorry, abad ke-9 Hijri. Jadi selama sekian ratus tahun, lebih dari 500 tahun, dokumen itu tidak ada. Kalau abad ke-9 Hijri, berarti kan sangat jauh dengan sang tokoh yang pernah hidup di abad-abad sebelumnya. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yakni Ba'alawi. Saya sebagai seorang filolog, ya sah-sah saja, karena itu adalah bagian dari tradisi mereka. Tapi itu hanya klaim sepihak dan tidak perlu untuk disuarakan di ruang publik. Kalau itu menjadi keyakinan, tidak ada masalah. Sebagaimana umat Islam mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh historis. Kalau berdasarkan Quran, yaitu klaim sepihak. Tidak perlu disampaikan ke ruang publik. Tapi masalahnya, adakah dokumen eksternal itu mengenai Nabi kita Muhammad SAW? Ada. Kalau Ba'alawi, ada nggak? Ubaidillah itu didokumentasikan di dokumen eksternal? Tidak ada. Hanya kelompok Ba'alawi saja. Nah, itu masalahnya. Nabi Muhammad SAW itu tokoh yang hidup pada abad ke-7 Masehi. Sementara Ba'alawi atau Ubaidillah sebagai induknya itu hidup di era yang sangat-sangat dekat dengan kita. Apa mungkin dokumennya tidak ada? Kalau memang tidak ada, ya memang tidak ada. Apa harus diada-adakan? Itu persoalannya. Jadi kita harus bicara jujur apa adanya berbasis pada dokumen. Kalau dokumen mengatakan tidak ada, ya sudah. Tidak perlu diada-adakan. Karena filolog itu, kalau dihadapkan dengan fakta manuskrip apapun dikatakan sebagai dokumen, kita bisa tahu ini dokumen yang ditulis pada masa lampau atau baru dibuat zaman sekarang. Karena saya sendiri pernah diajar namanya Profesor Sakamoto untuk membuktikan ini manuskrip asli atau palsu. Bisa dideteksi. Dan caranya dengan cara kita sebagai seorang filolog. Diajarkan itu. Jadi kalau dikatakan ini tulisan tangan ada menyebutkan nama sang tokoh. Kita lihat medianya, manuskripnya, buku apa yang menyebutkan itu, dan datanya seperti apa. Kalau seandainya tidak teruji, maka ini baru muncul pada masa belakangan yang dibuat sebagai legitimasi. Jadi sangat mudah filolog untuk bicara mengenai manuskrip ini asli atau tidak asli. Jadi jangan sampai ada orang yang berkata dengan berdasar pada tulisan tangan, kemudian ini menjustifikasi ini dokumen yang ditulis pada masa lampau. Belum tentu. Hadapkan data itu kepada filolog. Pasti filolog akan bicara apa adanya dengan manuskrip ini. Tidak bisa dimanipulasi. Orang yang tidak paham dengan ilmunya bisa ditipu. Sederhana saja. Sekarang orang berkata, ini barang antik. Tapi orang bisa tahu ini repro atau bukan. Iya kan? Kalau repro bukan antik lagi. Memang sepertinya antik. Tapi sebetulnya bukan antik, KW. Kan sederhana. Saya kira Bang Roma mulai mengerti filologi sekarang. Paham. Jadi kalau dipaksa dengan menggunakan kajian filologi, memang tidak bisa kita temukan nama itu. Saya nggak mau paksa nih Dok Sama. Oh gitu ya? Prof ngomong yang benar nggak usah dipaksa. Oh, gitu. minum dulu semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik Prof, dilanjutkan Prof. Jadi kalau kita studi filologi, basicnya itu memang harus manuskrip. Kalau filologi. Sedangkan kajian arkeologi itu basisnya bukan manuskrip,
tapi inskripsi yang ada pada nisan, batu nisan, atau batu-batu apapun yang ditemukan di situ ada tulisannya. Itu pekerjaan dari seorang arkeolog. Medianya saja yang berbeda, tetapi substansinya sama karena bicara mengenai teks. Teks yang tertulis pada dokumen itu. Dan itu saya kira saling melengkapi. Artinya filologi itu bagian dari studi historis. Dan kalau bicara nasab, jadi bagaimanapun juga kalau memang tidak disebut di dalam manuskrip atau tidak tertulis pada batu nisan atau tidak tertulis pada bebatuan apapun, memang tokoh ini, maaf harus saya katakan memang ini dipersoalkan. Karena ini kaitannya kepada ada isu tentang adanya kuburan-kuburan palsu dan sebagainya yang betul. Yang kemudian telah diteliti oleh banyak pihak ya. Mungkin kepentingannya itu barangkali untuk menyesuaikan dengan. Ini kasus yang saya kira sudah masif diketahui oleh masyarakat kita Indonesia sekarang. Salah satu contoh misalnya tokoh yang bernama KR Tismodiningrat. Itu makamnya ada di Jogja, keturunannya ada di Jogja. Tapi ternyata nama ini juga muncul di tempat lain, misalnya di Semarang dan lain sebagainya. Yang menarik itu ada sesuatu yang perlu dikaji. Sebenarnya tokoh ini di mana aslinya? Kita punya orang yang sangat pakar di bidang persoalan ini, misalnya Peter Carey. Itu sudah menjelaskan bahwa tidak mungkin ini sampai ke arah sana, ke wilayah Semarang. Pasti adanya di Jogja. Dan terbukti itu. Jadi aspek arkeologi terbukti, aspek politik terbukti. Kemudian manuskrip-manuskrip yang tersimpan di Jogja juga membuktikan itu. Keturunan mereka masih ada sampai sekarang. Bahkan Pangeran Diponegoro sendiri itu sekarang menjadi wacana yang kontroversi. Nama marganya sebenarnya siapa? Ada yang disandarkan pada nama marga bin Yahya. Ada yang disandarkan pada nama marga Assegaf. Ada yang disandarkan pada nama marga Aledrus. Sebetulnya yang betul dia itu marganya apa? Tapi semuanya kalau dikerucutkan itu Ba'alawi semua. Padahal seharusnya kalau itu benar marganya hanya merujuk pada satu marga saja, tidak mungkin sampai berganti-ganti ke 3 marga bahkan lebih dari itu. Itu kan menjadi sebuah penelitian menarik bagi seorang filolog dan seorang arkeolog dalam konteks ini. Sementara Pangeran Diponegoro itu bukan Ba'alawi, ada form seperti itu kan. Terkonfirmasi bahwa beliau bukan seorang Ba'alawi. Tapi kenapa? Terkonfirmasi, iya. Pemirsa, Masya Allah, kita harus menundukkan yang hak, yang batil. Karena ini bahayanya ini kalau Diponegoro dan lain-lain diklaim sebagai Ba'alawi, Masya Allah nanti bangsa Indonesia ini nggak punya kebanggaan lagi terhadap pahlawannya. Bahwa semua ini adalah keberadaan kita, keislaman kita di sini hanya karena Ba'alawi. Nah ini yang harus kita luruskan seterang-terangnya ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi astaghfirullahalazim, kita telah mendapatkan lagi kabar secara ilmiah selain daripada Kiai Haji Imaduddin, sekarang dari seorang filolog yang menyatakan memang tokoh Ubaidillah ini tidak ada. Nah sekarang masalahnya Prof. Oke, ada yang mengatakan bahwa eksistensi seseorang itu tidak perlu harus ditulis dalam sejarah. Tiba-tiba dia muncul, so what? Gitu. Dimunculkan pada abad ke-9 misalnya, baru ditulis, bukan berarti dia dulu nggak ada. Itu kalau ada pemahaman seperti ini, bagaimana menurut ilmu yang Prof kuasai, filologi ini? Ya, kalau dikatakan ini baru ditulis pada era belakangan, sedangkan kajian filologi itu menuntut bukti yang sezaman, maka bagaimanapun juga harus disimpulkan ini adalah tokoh yang ditulis dalam rangka untuk glorifikasi.
sebagai orang yang memiliki kaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Sama seperti kalau kita bicara mengenai sang Nabi sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang apakah ada kaitan dengan Ismail? Kalau dikatakan iya, dokumennya apa? Al-Quran. Iya, silakan itu dipakai sebagai data. Tapi itu data internal. Silakan diimani. Tapi kalau mengatakan bahwa dia keturunan Ismail, harus menghadirkan data. Karena Quran kan baru ditulis pada abad ke-7 Masehi. Sementara kalau dia dihubungkan dengan Ismail, dokumennya harus sebelum itu ada nggak? Dan kita bisa tunjukkan data, misalnya tulisan dari Santo Yerom yang hidup pada abad ke-4. Memang orang yang keturunan Ismail itu disebut Saracen. Saracen artinya orang keturunan Ismail yang disandarkan kepada Sayyidah Sarah. Anak yuridisnya. Sementara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai keturunan Saracen ditulis oleh seorang santo yang bernama Santo Theophanes. Dan itu bukan dokumen internal, itu dokumen eksternal. Artinya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keturunan Ismail terkonfirmasi dengan dokumen eksternal, walaupun Quran itu muncul pada dokumen abad ke-7 Masehi. Tetapi berkaitan dengan tokoh yang diributkan oleh para ahli yang sedang ribut ini, saya sebetulnya kalau mau masuk ke ranah ini agak takut-takut. Ya itu tadi, jangan sampai salah paham dengan ilmu yang saya tekuni ini. Karena ini bidang yang sebetulnya bisa dipelajari oleh siapapun. Tapi konteksnya studi manuskrip. Jadi kalau ditulis pada masa belakangan, misalnya sang tokoh yang bernama Ubaidillah ini, ya memang belum terkonfirmasi tokoh ini ada. Baru ada dan diadakan pada masa berikutnya dalam rangka untuk kepentingan tertentu. Prof, antum pernah saya lihat berbicara tentang masalah Hadramaut. Hadramaut jadi di mana ini asal daripada orang-orang Yaman, ya. Bangsa Yaman, orang Yaman. Apakah ini ada di dalam manuskrip atau apa istilahnya tadi dan filolog tentang bangsa Hadramaut ini? Kalau saya ditanya sebagai seorang filolog, lagi-lagi basisnya adalah manuskrip. Oke, sekarang apakah benar istilah Hadramaut itu sudah tercantum pada dokumen yang paling kuno? Jawabannya iya. Pertama, kita bisa rujuk pada dokumen yang berbahasa Ibrani. Itu dokumen pada abad ketiga sebelum Masehi. Kita bisa baca dari Sefer Bereshit yang sekarang tersimpan manuskripnya di Israel. Itu disebut bukan dengan istilah Hadramaut, tapi Hazar Mavet. Hazar Mavet. Hazar sama dengan Hadar. Maut, Mavet. Artinya mati. Jadi yang datang ke situ pasti mati. Dan padahal itu yang kemarin arti mati harfiahnya juga ya. Indonesia pasti mati juga ya. Bagaimana? Jadi itu dari bahasa Semitik, dirosah Samia atau Semitic languages ketemu. Tercantum pada dokumen Sefer Bereshit abad ketiga sebelum Masehi. Nah, sementara dalam dokumen lain, dalam bahasa Latin ataupun Yunani, itu kita bisa baca pada tulisan yang ditulis oleh Claudius Ptolemy. Dia menulis buku yang namanya Geographia, dan itu mencantumkan nama kawasan yang sebetulnya itu diambil dari nama tokoh yang ditulis di situ Hadramonitai. Hadramonitai. Ya, ada di kawasan Yaman. Dan itu kapan beliau menulis? Kalau ditulisnya, kita bisa ambil rentang waktu kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Ternyata dia lahir tahun 100 Masehi. Sedangkan dia meninggal tahun 170 Masehi. Berarti itu abad kedua Masehi. Berarti dokumen nama Hadramonitai telah tertulis oleh Claudius Ptolemy, sedangkan Islam datang itu kan baru abad ke-7 Masehi. Berarti ada sekitar 500 tahun nama Hadramaut sudah tertulis. Tapi apakah ini keturunan Ismail? Bukan. Hadramaut atau Hazar Mavet
atau Hadramonitai itu keturunan nyambungnya ke Kahtan. Kahtan itu keturunan Sem, bukan keturunan Ibrahim, apalagi keturunan Ismail. Salah seorang anak Nabi Nuh ya. Salah seorang anak Nabi Nuh. oke. Dan suku Kahtan ini yang nanti menurunkan orang yang disebut sebagai kaum Hadramonitai atau Hazarmawet itu berasal pada dokumen yang tadi saya sebut, yakni Claudius Ptolemy dengan nama apa? Kassanitai, yang kemudian diarabkan menjadi Kahtan, dalam bahasa Ibrani menjadi Yoktan. Jadi Yoktan bahasa Ibrani, Kahtan bahasa Arab, Kassanitai dalam bahasa Latin itu merujuk pada sosok yang sama. Jadi Hadramaut ini tidak terkait kepada Ismail alaihissalam. Dan tidak terkait juga dengan Ibrahim. Tidak terkait dengan Ibrahim. Tidak terkait. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Masya Allah. Jadi otomatis nggak terkait dengan Nabi Muhammad SAW dong. Ya, tidak terkait. Kalau kita berkata misalnya ya, apakah betul Ilyas sebagai seorang tokoh itu nyambung dengan Nabi Muhammad SAW? Jawabannya iya. Dokumen apa? Dokumen Islam? Oke, silakan hadirkan dokumennya. Misalnya kita lihat Tarikh At-Tabari. Muhammad keturunan siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Nah, apakah nyambung nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ilyas? Apakah tokoh ini ada Ilyas ini dalam dokumen? Jawabannya iya. Dokumen apa? Claudius Ptolemy yang menulis buku Geographia, di situ menyebutnya Iolicite dari nama Ilyas yang mengalami Helenisasi. Dan itu sampai sekarang tercantum dokumen itu. Jadi ini bukan persoalan klaim agama. Kalau klaim agama silakan diyakini. Dan tidak perlu memaksa orang lain untuk yakin dengan keyakinan kita. Tapi kalau ini dianggap apakah ini tokoh ini historis, ada, hadirkan dokumennya. Kalau tidak bisa, silakan itu menjadi keyakinan kelompok dan keyakinan pribadi. Dan tidak perlu menakut-nakuti orang dengan bahasa surga ataupun neraka. Kalau pemirsa jadi jelas ya bahwa Hadramaut itu ternyata nyambungnya ke putra Nabi Nuh, tidak nyambung ke Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Muhammad SAW nyambungnya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, lebih terang benderang lagi buat kita pemirsa. Dan bila ini fiktif karena tidak tercatat pada sejaman beliau. Jadi sementara ini kan bisa disimpulkan kalau tidak ada dari sejarah sejaman, bisa disimpulkan nggak bahwa memang tokoh Ubaidillah ini fiktif? Kalau berdasarkan manuskrip, ya memang tokoh ini nggak ada. Tidak ada dan tidak bisa disambungkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antara Nabi dengan Ahmad Al-Abah itu memang terkonfirmasi dengan dokumen-dokumen segenerasi sebelumnya. Ahmad Al-Abah. Nah itu yang kan menjadi tokoh yang dikaitkan kepada Bung Alwi kan yang namanya Ahmad bin Isa. Nama tokohnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Tapi saya maksud apa Ahmad bin Abah, Ahmad bin Isa itu sosoknya satu. Sosok yang berbeda dan itu sudah diteliti oleh Kiai Imaduddin sendiri. Iya. Karena mungkin ada kemiripan nama, maka ini disandarkan kepada tokoh yang menjadi patronnya. Karena sama-sama menyebut Isa. Padahal ini tokoh yang berbeda. Okay. Dan itu dicantumkan dalam kitab yang Al-Burqatuh Musiqah. Itu ada penegasan itu. Tapi lagi-lagi ini kan dari tokoh Ba'alawi untuk mengaitkannya ke situ. Tapi tidak terkonfirmasi dengan dokumen di luar kaum Ba'alawi. Jadi kalau begitu, kesimpulannya apakah ini memang tidak terkait dengan tokoh yang bernama Ahmad Al-Abah? Memang tidak ada kaitan.
Sama Kesimpulannya sekali. Kesimpulannya iya. Kalau dari sisi manuskrip. Ya, manusia. Tapi kalau dari sisi kajian ilmu nasab, memang tidak ada hubungannya dengan kajian manuskrip, kajian filologi ini. Pokoknya ada ditulis dalam buku nasab mau abad 12 Hijri, mau abad 13 Hijri. Kalau itu tercantum di situ, maka dianggap itu sah. Meskipun sekian ratus tahun di masa awal tidak terkonfirmasi. Inilah yang sekarang diributkan teori itu. Apakah bisa tokoh ini dianggap ada dengan berdasar dokumen yang baru muncul belakangan? Dan ini kan kaitannya dengan argumentum ad persona. Bersandar pada tokoh yang dijadikan acuan. Prof tadi boleh saja mencantumkan satu sosok yang misalnya hidup di ratusan tahun yang lalu tapi baru ditulis sekarang. Boleh saja. Mereka mengakui itu ini asli boleh saja. Nah, sekarang kembali kepada pemikiran kita secara logika. Ya. Sementara tokoh-tokoh yang eksis itu memang tertulis dalam manuskrip dan buku nasab. Sementara kalau ini tidak ada, sementara mereka mengklaim itu hak mereka, dan ini diserahkan kepada kita semua tentang what is it. Baik, barangkali ada yang mau ditambahkan, Prof? Ya, saya ambil contoh begini saja. Kalau seandainya ini, saya sekarang menulis kisah saya keturunan dari Prabu Brawijaya. Boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Ya, boleh. Keluarga saya boleh saja mengklaim begitu. Itu kan hak saya. Tapi persoalannya saya dihadapkan pada ruang publik. Ruang publik bisa nggak menerima argumentasi saya itu? Dasarnya apa? Kalau tidak ada dokumen di luar dokumen yang saya tulis, meskipun sekarang ini tahun berapa? 2024. Kira-kira masuk akal tidak? Dari kacamata filolog, dari kacamata studi filologi. Kira-kira bisa tidak dibenarkan? Pasti akan dipersoalkan dan digugat secara akademik. Dan itu wajar. Justru saya punya kesimpulan begini. Apa yang menjadi dasar dari kajian Kiai Haji Imaduddin, kalau dianggap itu sebagai tesis, seharusnya ada antitesa. Dan antitesa itu mari kita perdebatkan dari sisi akademik. Dan itu akan mencerdaskan kita semua. Kalau dari kedua belah pihak saling bersuara di ruang publik dari sisi kajian akademik. Masalahnya, dari salah satu pihak itu tidak bicara apapun. Dalam itu persoalannya. Yang kompeten Rabi'atul Alawi ya? Iya, yang saya maksud itu. Beliau belum mengadakan antitesa terhadap Kiai Imad ya? Iya, betul. Dalam arti kalau kajian seperti Kiai Imad yang saya tahu ini baru Gus Rumel Abbas. Ya, ini Rabi'atul belum ya? Belum sama sekali. Makanya saya juga pemirsa berniat untuk mengundang Habib Taufik As-Saqaf sebagai ketua dari Rabi'atul Alawiyah untuk memberikan penjelasan sehingga berimbang, sehingga kita mendapat satu gambaran yang jernih dan benar. Insya Allah saya juga akan mengundang beliau sehingga umat Islam dan rakyat Indonesia mendapat sesuatu kejelasan yang nyata. Ya. Insya Allah juga saya akan mengundang juga dokter ahli genetika, Dr. Hugang, untuk lebih lagi mengklirkan masalah ini sehingga bagi umat Islam dan bangsa Indonesia persoalan nasab ini menjadi clear, terang benderang. Oleh karena itu pesan saya setelah misalnya ini clear buat para misalnya Ba'alawi, misalnya ternyata bukan keturunan Nabi, so what? Karena kemuliaan kita di sisi Allah bukan dari nasab. Kemuliaan kita di sisi Allah hanya karena ketakwaan kita, ilmu kita, takwa kita. Masya Allah, itu berulang-ulang kali Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Ini yang harus kita laksanakan, wahai para sahabatku dari para habaib ya. Mari kita kembali betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang sebenar-benar. Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, itu kunci.
Setelah gonjang-ganjing ini tetap kita bersatu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Baiklah sahabat konsep kehidupan channel, di mana saja berada tentunya yang masih setia, baru saja kita ikuti tadi perbincangan, diskusi ya tentang nasab Ba'alawi yang masih santer saat ini, dan sudah menambah ilmu buat kita bahwa secara manuskrip bahwa Ubaidillah itu tidak ada ceritanya. Jadi bisa dikatakan ceritanya itu jong, tidak ada nyambung. Jadi sudah semakin jelas bagi kita, beberapa hal sudah kita ikuti dan kita sudah makin jelas, menambah satu keyakinan bagi kita bahwa Ba'alawi itu tidak nyambung kepada Rasulullah, bahkan tidak ada ceritanya, ya. Hanya karangan-karangan saja, hanya karangan-karangan palsu saja, ya. Sesuai dengan apa yang sudah ramai dikatakan bahwa Habib Ba'alawi itu Habib palsu. Jadi semakin menambah satu keyakinan buat kita dengan pernyataan dari Profesor Menhans Ali tadi tentang ceritanya atau hubungannya Ba'alawi ini sudah jelas tidak ada secara manuskrip, tidak terceritakan, ya. Jadi jong ceritanya. Kan tetapi untuk itu kita lebih harus mencari lagi, jangan sampai di sini, tapi kita harus mencari lagi agar kita bisa menjadi atau mendapat satu kesimpulan yang yakin, seyakin-yakinnya. Aku yakin dan ini pun sudah yakin, tetapi kita sebagai manusiawi harus mencari yang lebih, menambah keyakinan bagi kita. Oke, terima kasih atas segala partisipasinya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen. Dan saya mohon maaf bila ada yang belum kami jawab, belum dijawab. Saya mohon maaf karena saking banyaknya yang komen. Kemudian terima kasih atas saran yang telah memberi saran kepada saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sangat bermanfaat bagi saya, dan agar saya bisa memperbaiki hal-hal kekurangan ke depan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.